Terereng, 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 tereng, tereng, terereng, terereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video malam hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman atau pemirsa, untungnya kita punya warung langsung di rumah. Simak video berikut ini. Aktivitas seperti biasa ya, jaga warung, kita sambil intip-intip istri saya atau anak-anak saya ini lagi ngapain di dapur. Dan ternyata mereka sedang mengeksekusi nasi goreng. Ya, inilah pemirsa, untungnya kita punya usaha warung itu langsung di tempat tinggal kita sendiri ya kan. Jadi bisa sambil beraktivitas kegiatan sehari-hari, bisa sambil jaga warung. Seperti inilah keseruan kami ya pemirsa. Jadi itu kita buka warung itu mulai dari pagi sampai malam ya pemirsa ya. Jadi ini posisi sudah selesai maghrib, karena kita mau makan malam. Istri saya sedang mengoseng-oseng nasi goreng. Ini merupakan kesukaan, terutama makanan favorit buat keluarga saya tentunya. Ya, sambil menunggu kita santai-santai dulu lah tentunya ya kan, sambil menunggu istri masak nasi goreng. Jadi kita sambil nunggu jualan juga, menunggu para pembeli atau pelanggan yang datang ya kan. Jadi ya seperti inilah ya kan, dimanapun kita usaha ya, ibaratnya keberuntungan itu kan masing-masing ya. Ini untung aja lah pas ketepatan warung saya ini langsung saya tempat tinggal saya. Jadi ya alhamdulillah ya kan teman-teman. Jadi perlu kamu ketahui bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketidakmungkinan hanyalah wujud dari seseorang yang tidak percaya diri, itu aja sih maksudnya di situ kan. Maksudnya di situ kan kita harus lebih percaya diri dalam membangun usaha kita, terutama harus ada kemauan yang harus kita landasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Contohnya peluang seperti saya ini ya, kita manfaatkan ketika usaha kita itu pas pula di warungnya itu tempat tinggal kita juga kan gitu. Ya, untuk merintis dalam suatu usaha itu nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Yang namanya kita usaha pasti ada gagal, terus berusaha lagi, gagal lagi, pokoknya berusaha terus sampai sukses lah gimana caranya. Karena hanya itulah memang lika-liku seorang yang ingin menjadi wirausahawan. Perlu kalian ketahui juga ya pemirsa, ketika kita sedang gagal dalam berusaha, bahwasanya itu tidak benar-benar gagal ataupun rugi. Nah, justru itu kita sedang menanam fondasi yang lebih kuat. Karena bila kita rela menukarkan keuntungan kita itu demi sebuah prinsip dan konsisten yang kuat untuk mengembangkan usaha kita, mudah-mudahan sukses akan cepat tercapai bila kita fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada hal-hal yang justru membuat kita takut. Oke lah ya, ini kita sambil menikmati makan malam karena nasi gorengnya sudah selesai dimasak oleh istri saya. Ya sekali lagi bukan saya maksud untuk menggurui, saya juga masih banyak belajar. Ya sambil menikmati, sambil kita untuk sharing-sharing tentang dagang. Beginilah kira-kira ibaratnya kalau punya usaha warung di rumah sendiri kan gitu. Ya memang sih
nggak ada tenangnya lah pastinya. Pas kayak gini lagi makan nanti ada orang beli yang juali, ya kita itu harus siap dan rela untuk menikmati hal-hal yang seperti itu, karena memang orang berdagang itu ya seperti itu, nggak ada tenangnya lo guys, ya kan. Kayak ginilah, masih makan ada orang beli ya kita layani kan gitu. Ya intinya kalian itu kalau mau berdagang itu ya nggak usah pala malu-malu lah ya kan. Macam saya ini tuh memang saya yang terutama itu action ya kan, karena action ini pengaruhnya sangat besar sekali. Mumpung kita selagi muda ya kita action aja terus, promosiin aja terus barang-barang kita ini, apalagi pas kita lagi semangat-semangatnya, mumpung lagi berani-beraninya lah pokoknya kita untuk untuk mempromosikan barang dagangan kita, ataupun untuk memberitahu alamat-alamat warung kita ke sosial media ya. Karena ya itu tadi, mumpung masih kita ada banyak waktu, mumpung masih sedikit juga tanggungan, ya kapan lagi kalau bukan sekarang ya kan. Ya karena menurut saya untuk sukses itu nggak mesti harus menunggu tua ya kan. Mungkin ya prinsip orang kan beda-beda, tapi kok saya itu nggak mau itu suksesnya itu harus nunggu tua. Harus kok bisa itu mumpung masih sehat kayak gini, mumpung masih muda itu kita kejar terus. Kalau udah bisa sukses di usia muda kan kita bisa enak untuk nikmati kan gitu. Jadi kalau udah tua nanti baru sukses, walah buku pilah arep mangan enak ae pun susah mangan iwak. Ma Ibaratnya makan ikan yang enak-enak pun kalau udah giginya pada ompong semua ya nggak ada nikmatnya juga. Jadi mumpung kayak gini tuh ya kan, mumpung lagi muda ya kejar aja terus, semangat aja terus, jangan menyerah pokoknya. Mumpung lagi sehat, mumpung selagi masih bisa dinikmati, pokoknya nikmati aja. Ya alhamdulillah lah ya kan pemirsa, dari tadi walaupun saya sambil makan ya alhamdulillah mas, jam-jam segini tuh masih rame-ramenya lah ibaratnya orang pada beli rokok, pada beli snack-snack ringan, pokoknya ya alhamdulillah lah ya kan. Intinya kita ada kemauan aja, ada tekad yang kuat, mudah-mudahan Allah akan beri jalan ya kan. Tapi ya gitu ya pemirsa ya, ya harus kerja keras lah tentunya ya kan. Jangan kebanyakan kita itu berharap pada keberuntungan gitu, jangan. Karena kalau kita berharap kepada hanya keberuntungan ya nantinya kita kan bisa jadi kecewa ya kalau beruntung, kalau enggak kan gitu. Pokoknya yang terutama itu ya lebih baik kita itu berpegang teguh kepada kita itu harus bekerja keras dan usaha semaksimal mungkin. Karena dengan usaha yang keras atau dengan maksimal nantinya kita itu akan bisa mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan untuk masa depan kita. Karena sejatinya masa depan itu kan penuh dengan misteri ya kan pemirsa. Jadi kalau bukan kita yang mengaturnya, siapa lagi? Makanya kita mulailah dari hari ini ya kan. Teruslah berjuang dan tetap semangat demi keluarga tercinta. Ya memang sih masa depan itu rahasia Tuhan ya kan. Ya setidaknya kita kan bisa berusaha sebaik mungkin ya kan. Karena tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Pokoknya yakinkan aja diri kita itu dan berusaha terus sebaik mungkin. Pokoknya yang terutama itu percaya akan kemampuan pada diri kita sendiri ya kan. Oke lah ya pemirsa, mohon maaf lah ya pemirsa, ini saya sambil menikmati makan malam ya sambil sharing-sharing lah ya kan, bagaimana untuk eh, kemajuan dagang ini ya. Kalaupun video saya ini ada manfaatnya ya monggo sekali lagi boleh kalian share atau kalian bagikan ke grup-grup
ya saya mohon dukungan channel saya juga lah ya kan, dengan cara subscribe, like, dan juga komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ya, namanya hidup ya pasti akan selalu datang cobaan yang menghampiri ya kan. Tapi begitu pun jangan kalian jadikan itu alasan untuk kalian menahan diri. Pokoknya harus tetap fokus aja lah pada tujuanmu, agar tujuanmu itu tidak mengalahkan rasa takutmu kan gitu. Ketika cobaan datang menghampiri ya kita itu harus sudah persiapkan diri kita, karena tidak ada perjalanan dalam usaha itu yang mulus-mulus saja ya kan, pasti ada sandungan batu besarnya juga kan gitu ya. Ketika cobaan yang lebih berat itu datang ya kita jadikan aja itu sebagai pelajaran, agar cobaan yang berat itu tidak merubah keadaan kehidupan kita itu menjadi lebih buruk. Gitu aja sih kayaknya ya kan. Oke lah ya pemirsa, sekecil apapun usahamu, setidaknya kita bisa mengelola usaha kita sendiri, dan setidaknya kita menjadi bos di usaha kita itu ya kan. Ya, untuk menjadi seorang pedagang itu selain kita harus memiliki mental baja, kita harus juga mempunyai tubuh yang kuat ya kan, karena ketika kita bertemu tantangan yang enggak berhenti-berhenti, jangan sampai pokoknya usaha kita itu putus di tengah jalan. Ya, begitulah kira-kira ya pemirsa, bukan saya maksud mau menggurui, setidaknya kalaupun ya saran-saran Kak saya ya seperti ini, kalaupun ada saran-saran dari kalian ya monggo langsung aja dimasukin di kolom komentar ya kan. Ini saya lagi mau boloin minyak pertalite dulu karena sudah habis. Alhamdulillah, sampai mulai dari masih makan sampai selesai makan, pengunjung tidak berhenti ya kan, setidaknya walaupun 1.000 2.000 ya. Kalau ngicik gilir kayak gini kan alhamdulillah juga, ibaratnya lepas-lepas lah untuk buat beli bakso. Ya begitulah kira-kira ya pemirsa, untungnya ini kita punya warung, ya ibaratnya langsung untuk tempat tinggal kita juga. Kalau sampai warung kita itu sendiri, rumah kita juga sendiri, kayaknya itu ya repot ya kan, harus manda-manda bopong-bopongi ke sana kemari, mau tutup nanti ditinggal juga was-was nggak ada yang nidurin. Jadi ya begitulah kira-kira lah ya kan pemirsa, sesuai judul awal tadi ya kan, ibaratnya untungnya kita punya warung, ya di rumah sendiri, jadi kita bisa bukanya itu sampai malam dan terserah kita lah, ibaratnya setahan mata kita lah, kalau mau tutup cepet ya cepet, mau tutup lama ya lama, pokoknya suka hati kita kan gitu ya. Pokoknya kerjasama bersama istri itu harus tetap ya kan, jangan sampai terpisahkan. Karena kalau kita ngerjainnya sendiri-sendiri, waduh mobat mabit juga, inilah repot lah ya kan, yang satu mana yang jualin, mana yang bolong minyak. Jadi kita bagi tugas, orang ketika saya bolong minyak ada yang beli, giliran orang rumah saya lah untuk melayani para pembeli kan gitu. Pokoknya malah pandai-pandai lah ya kan. Wih, tanpa terasa waktu saya ngomong ini kayaknya udah panjang lebar ya kan. Jadi mana tahu ada salah-salah kata ya, sekali lagi bukan maksud menggurui ya, saya monggo diperbanyak maaf lah ya kan. Mungkin ini dululah video dari saya akhiri, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di video saya berikutnya. Pokoknya pantengin terus, jangan di skip-skip. Sekali lagi jangan lupa subscribe-nya, like, dan juga komentarnya sekali lagi ya kan. Dukung terus channel Kang Warjo channel. Dadah.